Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, pelaksana salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang mulia ini, penghulu dari seluruh hari, yaitu hari Jumat yang penuh dengan keberkahan yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan terutama di dalam masjid Baitullah, rumah Allah yang suci, yang mulia, tempat yang paling termulia di muka bumi ini. Saya mengajak kepada kita sekalian, terutama diri saya sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai hamba Allah yang lemah, yang banyak dosa, yang banyak khilaf, yang pelupa, saya ajak kita sekalian, marilah senantiasa kita takut kepada Allah dalam segala keadaan. Marilah senantiasa kita tundukkan jiwa raga kita, hati kita yang paling dalam, hanya tertuju kepada Allah sang pemilik alam semesta. Dan marilah terus kita tingkatkan iman dan takwa. Kita terus berdoa kepada Allah agar Allah menjaga, memberikan kekuatan iman di dalam kalbu kita yang paling dalam, untuk kita, untuk istri, untuk anak-anak, cucu-cucu, ponakan, tetangga muslim kita, dan untuk semua umat Islam. Karena iman adalah pangkal keselamatan seorang hamba di dunia dan di padang mahsyar nanti. Dengan adanya iman, maka manusia mengetahui dirinya siapa. Kalau manusia itu beriman, takut kepada Allah, maka dia pasti tersungkur setiap saat, mengatakan dirinya kecil, mengikrarkan bahwa dia lemah, hina dina, tak punya apa-apa kecuali sang Khalik Allahu Azza wa Jalla. Hanya Allah saja yang maha besar, yang maha suci, maha perkasa, maha bijaksana, maha adil. Allah yang maha hidup kal abadi selama-lamanya. Hanya Allah sajalah yang maha mengetahui isi hati hambanya yang paling tersembunyi, yang paling di dalam kalbunya. Sehingga kekuatan iman itu akan mengantarkan seorang menjadi orang yang baik. Orang itu menjadi manusia yang paripurna, manusia yang cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan manusia yang bangun hubungan baik sesama manusia. Itulah manusia yang akan selamat di dunia, dan lebih-lebih dia bahagia di padang mahsyar nanti. Salawat dan salam saya pun mengajak kepada kita semua, tak henti-hentinya di dalam kehidupan kita, kita terus berselawat kepada manusia mulia,
manusia yang begitu mendapatkan cinta dari Sang Khalik, dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Manusia yang apa saja dia inginkan maka Allah akan memberinya, hatta dunia seluruh dan seluruh isinya Allah akan berikan kepadanya. Manusia yang dijuluki sebagai manusia yang memiliki perangai, adab, akhlak yang begitu mulia yang Allah abadikan dalam Qur'annya, wahyunya yang suci, yaitu manusia itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dijuluki oleh Allah Azza wa Jalla dengan sang pembawa rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi manusia, bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, laut, darat, seluruhnya Rasulullah diutus menjadi rahmat, dan beliau pun diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia yang dari bejat, yang rusak, menjadi akhlakul karimah atau akhlaknya Al-Quranul Karim yang mulia. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di dalam kehidupan kita terus mengatakan saya ini umat Muhammad SAW. Tetapi sudahkah kita mencintai beliau? Ataukah sebaliknya kita membuang muka terhadap beliau atas sunnah-sunnahnya, atas sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita agar kita mencintainya? Sudahkah kita berselawat kepadanya di pagi hari 10 kali? Seperti yang beliau mintakan, beliau menyuruh kepada kita agar berselawat kepadanya 10 kali saja. Bayangkan hanya 10 kali saja kita umat Nabi Muhammad berhak mendapatkan syafaatnya, syafaat Nabi SAW yang mulia di pada mahsyar nanti. Adarakathu syafaati yaumal qiyamah. Man shalla yusbihu hina yumshi 10 wa hina yusbihu 10 adarakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa umat Islam yang beriman, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, berselawat di pagi hari selepas subuh, membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali saja di pagi hari selepas salat subuh, dan 10 kali di petang hari atau selepas salat maghrib. Adarakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Begitu cintanya Nabi SAW yang mulia, sehingga beliau menanti kita. Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Beliau menginginkan kita semua umatnya itu selamat, selamat dunia dan bahagia di akhirat. Karena ada orang yang di dunia selamat, ada orang di dunia merasa enak, banyak harta, punya ilmu tinggi, keluarga besar, kampungnya besar, pengaruhnya ada, tetapi celaka di akhirat. Yaitu orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, maka mereka pasti celaka di akhirat. Sehingga Rasulullah begitu menginginkan kita seluruhnya selamat dunia dan bahagia di akhirat. Caranya bagaimana? Kita lakukan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dan kita tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah dengan pula sebenar-benarnya. Walaupun larangan itu menurut kita, menurut hawa nafsu kita enak, judi menurut kita enak, minuman keras menurut kita rasakan enak, tetapi Allah larang, Rasulullah larang, maka jauhilah. Agar apa? Selamat. Zina menurut kita enak, tetapi Allah dan Rasul melarang, maka jauhilah, maka pasti selamat dunia dan bahagia di akhirat. Tetapi kalau kita langgar, maka berhati-hati. Kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yang menganggap remeh, menganggap ringan Al-Quran, ayat Al-Quran, menganggap sepele perkara-perkara yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, melalui mulut para ulama, melalui mulut orang-orang saleh menyampaikan kepada kita. Janganlah kita berzina, janganlah kita berjudi, janganlah kita
mengkonsumsi minuman keras, jangan berkelahi sama muslim, tidak boleh saling bertempur, jangan. Tapi kalau kita langgar, maka kita tidak takut kepada Allah. Dan siapa saja yang tidak takut kepada Allah, dia nyatakan perang dengan Allah, maka orang itu pasti celaka dunia dan celaka di akhirat. Allah tak pandang bulu. Allah itu maha adil, seadil-adilnya. Manusia mengatakan adil di satu sisi, tapi di belakang hari dia bisa berbuat curang. Dia tidak bisa adil. Dia mungkin adil ketika mulutnya berbicara di banyak orang, tetapi di belakang dia bisa berpihak kepada orang lain. Mungkin dia lebih berpihak kepada keluarganya yang salah ketimbang orang lain yang benar. Tapi Allah tidak. Allah adil. Allah adil, maha adil. Siapa saja Allah tak pandang bulu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha adil. Siapa saja salah, Allah hukum. Siapa yang benar, Allah berikan ketinggian derajat. Sehingga Rasulullah itu sangat cinta kepada kita, dan beliau menantikan kita di 3 tempat di padang mahsyar nanti hari kiamat kelak. Sudahkah kita berselawat kepada beliau? Sudahkah kita ajak istri kita yang kita cintai, yang kita inginkan sama-sama masuk surga, berselawat kepada Rasulullah kekasihnya Allah? Sudahkah kita ajak anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, keluarga-keluarga sahabat kita berselawat kepada Rasulullah agar kita seluruhnya satu kampung masuk surga? Karena kita ini satu saja, ummatan wahidah, innamal mu'minuna ikhwah. Para ulama sering menegaskan ayat ini. Orang-orang beriman itu satu saja, tidak mengenal suku. Suku itu untuk kita saling berkenalan saja, tapi tidak pandang mau dari suku mana, mau dari K, mau dari Ambon, mau dari Merauke, mau dari Cina, mau fam Tamher, mau fam Fakaubun, mau fam Al-Katiri, mau fam apa saja. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita satu saja dari dunia sampai akhirat kelak. Tidak boleh ada yang memisahkan kita, tidak boleh ada yang merasa besar, dan tidak boleh sampai kita saling bertengkar. Karena kita akan sama-sama disidangkan di pengadilan Allah Azza wa Jalla yang begitu menegangkan, maka kita saling menyelamatkan sesama. Saudara kita mungkin sudah melenceng ke arah kiri, arah yang tidak disukai Allah dan Rasul, kita punya kepedulian menegurnya, menasehatinya dengan cara yang sopan. Nasihat itu memerlukan waktu dan kondisi yang pas, memerlukan cara. Jangan menasihati orang ketika dia mabok. Jangan menasihati orang ketika di tengah keramaian banyak orang. Nasihatilah di belakang, panggillah dia dengan baik-baik, maka dia pasti tersentuh hatinya. Itu salah satu teknik saja dalam kita berdakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW, beliau menantikan kita di 3 tempat. Kita pesankan ini, ajarkan kepada keluarga kita, anak istri cucu kita, tetangga muslim kita, siapa saja. Jangan pandang ini satu marga dengan saya, jadi dia keluarga saya. Bukan. Allah mengatakan kita satu saja. Marga kampung itu hanya bagaimana cara kita mengetahui keluarga saja. Tetapi kita satu, berdiri dalam masjid yang sama, kita duduk berzikir sama-sama, kita baca Quran yang satu dari dulu sampai dunia kiamat, maka kita pun satu saja. Mungkin status sosial kita beda. Ada yang bupati wali kota, ada yang kepala dinas, kepala bidang, ada yang DPR, ada yang sopir, ada yang tukang ojek, ada yang macam-macam penjual pedagang. Beda-beda, itu status sosial saja. Allah tak lihat itu sedikit pun. Allah melihat qalbun salim kita, kebaikan di dalam hati kita yang paling dalam. Sudahkah kita cinta Allah dengan sepenuhnya? Sudahkah kita cinta Rasulullah dengan sepenuhnya? Dan sudahkah kita cinta saudara muslim kita dari hati kita yang paling dalam dengan sepenuhnya? Dan kita pun berbuat baik sama manusia siapa saja, manusia siapa saja, walaupun tidak muslim, dan muslim pun kita berbuat baik, berkata yang lemah lembut, berbicara yang sopan, agar dia tahu betapa tingginya akhlak muslim ini, betapa tingginya akhlak umat Islam. Dengan itu mereka akan belajar tentang apa itu Islam. Dan Islam dipeluk oleh orang-orang yang belum Islam itu modelnya banyak. Hanya dalam kurang lebih 100 tahun Islam menguasai sepertiga dunia, saudaraku yang tercinta. Dengan akhlakul karimah, dengan tata cara sopan santun, sedekah kepada orang tidak mampu, berbicara dengan baik, bergaul dengan orang yang benar, yang baik, maka banyak orang berbondong-bondong memeluk Islam dengan hidayah Allah. Hanya dengan akhlak,
belia dengan ilmu yang tinggi. Ketika mereka sudah merasa nikmat melihat akhlak umat Islam itu baik, maka mereka tersentuh hatinya dan belajar Islam. Allah berikan hidayah. Jutaan, puluhan, ratusan juta orang meluk Islam dengan cara hanya umat Islam bagaimana mempraktikkan akhlak di tengah pergaulan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW yang mulia, beliau menantikan kita di titian sirat. Titian sirat itu sangat menegangkan dan berbahaya. Para ulama mengatakan titian sirat, kalau di dunia ada tangga, ada jembatan, kita bisa dari pinggir bisa bergelantungan, kita bisa berjalan berdesak-desakan. Siratal mustaqim, sehingga kita setiap hari membaca puluhan kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan lurus ya Allah, tunjuk kami jalan lurus ya Allah. Agar apa? Kita juga bisa selamat di sirat. Titian sirat itu satunya surga, satunya neraka. Tidak ada jalan lain, jalan belakang, jalan backup, tidak ada di situ, tidak ada backingan. Seluruh backingan terputus. Dan Rasulullah tahu, beliau tahu bahwa kita banyak dosa. Beliau menunggu, beliau sangat mencintai kita, hatta bayi yang gugur Rasulullah membanggakan di hadapan umat-umat yang lain di pada mahsyar nanti. Rasulullah itu begitu cinta kepada kita. Bayangkan, bayi dalam kandungan gugur saja Rasulullah banggakan di hadapan umat-umat yang lain bahwa umatku banyak, umatku hebat-hebat, mereka kecil-kecil tapi ibadahnya besar-besar. Maka beliau menanti kita di titian sirat agar menggandeng tangan kita, memohon kepada Allah. Allah berikan syafaat kepada Rasulullah untuk mensyafaati kita yang penuh dengan dosa maksiat ini, agar kita selamat di titian sirat yang begitu menegangkan. Dan beliau memegang tangan kita dan kita pun berjalan seperti kilat, cepat saja kalau kita di dunia mencintainya. Kalau kita di dunia mencintai Rasulullah, maka pasti beliau menanti kita di sirat, titian sirat. Kalau kita di dunia membenci Rasulullah dan keluarganya, ahli baiknya, pasti celaka orang itu. Pasti celaka orang itu. Yang kedua, beliau menanti kita di timbangan mizan. Timbangan yang begitu berbahaya. Di dunia boleh orang curang dengan timbangan yang tadinya 100 kilo, dia bisa mengatakan 80 kilo saja. Timbangan mizan menimbang amal kebaikan seseorang, dan orang atau manusia pertama kali dihisab adalah orang-orang yang beriman. Umat Islam pertama kali dihisab. Satu persatu manusia dipanggil, seluruhnya dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla dan ditimbang amal dan dosa, perbuatan, pahala dan dosanya. Banyakkah si fulan, ataukah kita lebih banyak ke masjid, ataukah kita lebih banyak baca Quran, ataukah kita lebih banyak bersedekah dengan tetangga, berbuat baik dengan sesama manusia, senyum sama saudara muslim kita, dari jauh kita sudah sampaikan salam, yang tua sampaikan salam, yang muda sampaikan salam, jabatan tangan atau belum, ataukah kita jauh dari perkara itu, maka nanti buku catatan pahala kita akan diperlihatkan, karena ada pengawas Allah, pesuruh Allah yang tiap saat mendampingi kita kemana saja. Raqib dan Atid berada di sebelah kanan dan kiri kita dengan catatan-catatan pahala. Dan Rasulullah tahu kita punya pahala sedikit, catatan-catatan kita terlalu kecil, dan beliau sayang sama kita. Beliau pun ada di timbangan mizan itu, dan beliau mohon kepada Allah dan kita mendapatkan syafaatnya. Begitu kalau kita punya catatan pahala sedikit, kita banyak berbuat dosa, banyak mengkonsumsi minuman keras, tidak lagi mengkonsumsi perkara-perkara yang baik, tidak suka dengar khutbah, tidak suka dengar ceramah, bahkan anti sama para ulama, guru ngaji dianggap ringan, imam-imam para khotib dianggap biasa, sepele, tidak mau bersedekah. Beliau tahu kita punya catatan pahala sedikit sekali, maka beliau pun memohon kepada Allah agar menambahkan catatan pahala untuk menjadi yang banyak. Kalau kita cinta beliau di dunia ini, kalau kita cinta beliau, maka pasti beliau berada di titian sirat, dan beliau ada di timbangan mizan nanti mendampingi kita agar mendapatkan syafaatnya. Lalu yang ketiga, untuk menutup khutbah yang singkat ini, Nabi SAW yang mulia berada di Telaga Kausar. Kalau kita hausnya di dunia saja, kalau kita panas 2 jam saja, seluruh orang kayak ini mengeluh panas, panas. Padahal kalau di padang mahsyar berbahaya. Ada orang yang punya keringat sampai menutupi wajahnya.
menutupi kepalanya. Ada orang berkeringat di padang mahsyar itu, keringatnya betapa banyaknya sampai tingginya melewati kepalanya. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua di padang mahsyar nanti. Begitu pula perkara-perkara yang berbahaya sekali. Maka telaga Kausar itu milik Rasulullah yang tercinta, kekasih Allah, kekasih kita Rasulullah, begitu sayang kepada kita sehingga beliau menyediakan telaga airnya Kausar itu untuk kita yang cinta kepada Allah dan cinta kepadanya akan menikmati air itu. Seseorang saja meminum satu teguk saja, dia tidak pernah haus selama-lamanya. Bayangkan, apalagi kita minum satu gelas, apalagi kita minum satu ember, kita menikmati setiap hari. Masya Allah, mari kita ajarkan kepada anak-anak, istri kita, saudara muslim kita, jangan merasa canggung, jangan merasa malu-malu dalam berdakwah, jangan merasa bahwa saya hanya bergaul dengan keluarga saya. Tidak, kita satu saja, saya ulangi sekali lagi, kita satu, maka kita banyak senyum sama saudara muslim kita. Kita mungkin tinggal di Tanah Putih, ada saudara kita tinggal di Jiku Ampa, ada yang tinggal di Fiditan, ada yang tinggal di Wadek, Perumnas, di mana-mana saja. Kita perbanyak silaturahim agar kita saling sayang. Maka siapa yang di dunia banyak bersatu rahim, saling sayang, maka di padang mahsyar Allah akan rahmati dia. Al-mar'u ma'aman ahabbun. Orang-orang di dunia berkasih sayang, maka Allah berikan orang-orang dunia suka cinta, kasih sayang sama saudaranya, Allah rahmati di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, umat Islam di negeri kita yang tercinta ini dan seluruh dunia, Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. اللهم صل عليه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التائبين وتبع التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختم لنا بالعمل الصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم انصرنا اللهم جبرنا اللهم عافنا من كل داء. اللهم استرنا اللهم ارزقنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم بارك لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك شفاعة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك ولد صالح وصالحة. اللهم إنا نسألك رضا الوالدين. اللهم ادفعنا الغلا والبلاء والوباء والشرك والكفر والسحر والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا يا الله، ولأبينا ولأمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأخينا ولأختنا ولقرابتنا لأستاذنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. سلام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.